Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dino Hafiz dengan NIM 2310111310037 dari Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Jadi di sini saya akan membahas mengenai anatomi dari sistem muskuloskeletal. Untuk pembahasannya, di sini akan membahas dari struktur dan fungsi dari sistem muskuloskeletal, anatomi muskuloskeletal regional, dan juga vaskularisasi serta inervasinya. Untuk struktur dan juga fungsi sistem dari muskuloskeletal, di sini yang pertama yaitu sistem mengenai dari sistem muskuloskeletalnya terbagi menjadi tiga sistem, yaitu sistem skeletal, sistem artikular dan juga sistem muskular. Tulang dan ini otot. Untuk fungsi dari sistem muskuloskeletal ini terlebih dahulu untuk fungsinya yaitu merupakan salah satu dari sistem organ yang terpenting dalam tubuh manusia yang terdiri dari tulang, otot, sendi, ligamen, tendon, dan juga jaringan ikat lainnya. Sistem ini memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi utama dari muskuloskeletal ini yaitu mendukung dan juga melindungi tubuh serta organ-organnya. Karena kerangka dari tulang berfungsi sebagai struktur pendukung utama yang memberikan bentuk pada tubuh dan melindungi organ-organ vital di dalamnya. Seperti halnya fondasi pada bangunan, sistem skeletal memberikan dasar yang kuat untuk seluruh struktur tubuh. Yang kedua yaitu membentuk postur tubuh sistem. Mohon maaf, membentuk postur tubuh. Untuk dari ini, dia bertanggung jawab dalam mempertahankan postur tubuh yang tegak, otot-otot postural yang bekerja secara sinergis dengan tulang belakang untuk menjaga keseimbangan dan alignment tubuh yang optimal dan juga baik. Yang ketiga yaitu melindungi organ-organ penting, karena tulang rusuk melindungi jantung dan paru-paru, tengkorak melindungi otak, dan tulang belakang melindungi medula spinalis. Perlindungan ini vital untuk kelangsungan hidup dari organ-organ tersebut. Yang keempat, yaitu memungkinkan tubuh melakukan gerakan melalui kontraksi otot yang bekerja pada tulang melalui sendi. Sistem muskuloskeletal ini juga memungkinkan berbagai macam gerakan, mulai dari gerakan halus hingga gerakan yang kompleks. Dan yang terakhir, yaitu memberikan bentuk, dukungan, stabilitas, dan juga pergerakan. Sistem ini memberikan bentuk anatomis tubuh, dukungan struktural, stabilitas saat diam maupun bergerak, serta memfasilitasi seluruh spektrum pergerakan tubuh. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai anatomi dari muskuloskeletal secara regional yang terbagi menjadi tiga bagian utama, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai vaskularisasi dan juga inervasi dari sistem muskuloskeletal. Langsung saja kita akan lanjut ke bagian yang pertama, yaitu anatomi muskuloskeletal regiotorasis dan juga membrum superioris. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai bagian torasis yang terdapat di bagian toraks. Pada bagian regio ini merupakan eh, banyak struktur yang vital untuk fungsi respirasi, pergerakan ekstremitas, serta sering menjadi lokasi cedera atau intervensi klinis. Toraks dibentuk oleh rangka yang terdiri atas sternum, ini sternum, dan juga 12 pasang tulang rusuk atau kosta yang melengkung di sisi kanan dan kiri, 12 yang melengkung di sisi kanan dan kiri, serta 12 vertebra torakal yang tersusun di belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 vertebra torakal yang di bagian posterior atau bagian belakang. Untuk pada bagian sternum sendiri, untuk sternum ini terbagi menjadi tiga bagian utama, yaitu monobrium sterni, ini pada bagian monobrium, yang pada bagian atas. Disinilah terdapat incisura jugularis ini, yang bisa diraba di leher anterior pada sisi lateral monobrium, yang bisa diraba pada leher bagian depan. Pada sisi lateral monobrium terdapat incisura clavicularis yang merupakan tempat bertemunya dari clavicula
membentuk sendi sternoclavicula. Selanjutnya ada corpus sterni. Corpus merupakan badan yang terletak di tengah dengan garis fusion yang disebut dengan linea sternalis. Di sini melekat cartilago costalis dari coste 2 sampai dengan coste ke 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang terakhir adalah prosesus xiphoideus. Untuk prosesus xiphoideus ini merupakan ujung yang paling bawah yang seringkali menjadi orientasi dalam prosedur medis seperti CPR. Dikarenakan untuk CPR sendiri biasanya dilakukan di bagian sepertiga sternum bagian bawah. Selanjutnya untuk koste atau tulang rusuk dibedakan menjadi true reps, yaitu koste 1 sampai dengan koste ke-7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang melekat langsung ke sternum melalui cartilago costalis. Ini melekat ke sternum. Ada false reps atau koste palsu yang melekat secara tidak langsung melalui sambungan dengan cartilago rusuk di atasnya, yaitu ke-8 sampai dengan ke-10. 8, 9, 10. Dan yang terakhir yaitu floating apse 11 sampai dengan 12 yang tidak memiliki hubungan anterior ke sternum, hanya melekat pada vertebra torakal. Untuk bagian-bagian dari tulang rusuk sendiri bisa kita lihat di sini. Untuk bagian-bagian dari tulang rusuk terbagi menjadi beberapa bagian. Di sini terdapat kaput. Kaput merupakan artinya kepala yang bertemu dengan face pada vertebra torakal. Selanjutnya ada kolum atau leher yang merupakan segmen pendek antara kepala dan juga tuberkulum. Lalu tuberkulum yang menempel ke prosesus transversus vertebra dan ada korpus yang merupakan lengkung panjang yang melindungi organ toraks di lengkung panjang. Untuk vertebra torakal ini ciri khasnya adalah adanya fases pada faset costalis di korpus vertebra untuk artikulasi dengan tulang rusuk. Lalu foramen vertebralis kecil dibandingkan dengan vertebra cervical. Oke, bisa kita next. Di sini untuk anatomi muskuloskeletal regional thoracis. Untuk otot-otot regiotoraks ini tentunya memiliki banyak peran karena dia tidak hanya berperan pada pergerakan dada saat pernafasan, tetapi juga melindungi dari organ-organ vital. Untuk yang bisa kita bahas ini sangat banyak. Yang bisa terlihat di sini ada musculus pectoralis major, ada dua pars, pars clavicularis dan juga pars sternocostallis, musculus latissimus latissimus dorsi yang agak bilateral, musculus serratus anterior, lalu ini tadi prosesus videus ini sternum, di tengah-tengah dari musculus rectus abdominis terdapat linea alba dan intersection tendinea, lalu juga terdapat musculus externus abdominis. Jadi kalau misalnya berurutan dari sini musculus rectus abdominis, musculus obliquus externus, musculus serratus anterior, musculus latissimus dorsi. Untuk di bagian aksila atau pada bagian ketiak terdapat plica, plica axillaris posterior, plica axillaris anterior, lalu brachiaxilla. Lalu di sini terdapat puting susu atau papila mamaria. Untuk di sini bagian sini terdapat corpus sterni yang kita bahas sebelumnya. Untuk ini sebenarnya sudah masuk ke bagian lengan. Jadi kita bahas itu saja tadi. Untuk musculus pectoralis major, yang ini tadi untuk musculus pectoralis major yang terbagi menjadi dua pars, yaitu pars clavicularis atau clavicula dan pars sternocostallis, sternum dan cartilago costalis 1 sampai dengan 6 dan pars abdominalis di rectus sheath. Untuk insersionya, Crista tuberculi majoris humeri. Di mana ya? Bentar. Tadi kayaknya saya ada lihat. Nih, Crista tuberculi majoris humeri, tapi
yang fungsinya untuk aduksi, rotasi internal, dan juga fleksi humerus. Untuk inervasi, untuk fungsinya tadi sudah saja inervasinya yaitu nervus pectoralis lateralis dan juga nervus pectoralis medialis. Cuman kalau misalnya ada di gambar di sini ada nervus pectoralis medialis, yang ini nervus pectoralis medialis. Untuk klinisnya, biasanya cedera otot ini sering ditemukan pada atlet binaraga saat melakukan bench press. Karena saat melakukan bench press, tekanan tekanan dari intraabdomen akan semakin meningkat, yang bisa menyebabkan cedera-cedera pada bagian abdomen. Lalu muskulus pectoralis minor. Untuk muskulus pectoralis minor, ini berorigo di coste 3-5 di dekat cartilago yang berinsertio di processus coracoideus scapula. Fungsinya menarik scapula ke bawah dan ke depan. Dan musculus serratus anterior berorigo di costa 1 sampai dengan 9 yang berinsersi di marginal medial scapula yang berfungsi menahan scapula ke toraks yang penting untuk abduksi lengan di atas horizontal. Klinisnya ada paralisis nervus thoracicus longus yang bisa menyebabkan dari wing scapula. Selanjutnya kita akan membahas mengenai membri superioris atau membrum superioris atau anggota gerak atas. Untuk sistem skeletal ini sendiri, yang di tengah ini terlebih dahulu, di sini terdapat berbagai macam, ada scapula, ada clavicula. Untuk lebih jelasnya sebenarnya gambarnya ada di sini ya, yang tidak terpotong. Ini scapula pada tampak belakang, ini clavicula tampak belakang. Kalau ini tampak depan, scapula dan clavicula dalam bagian yang lengkap, dikarenakan kalau misalnya pada bagian ini yang sudah bagian terpotong. Di sini clavicula dipotong. Untuk clavicula ini merupakan satu-satunya hubungan tulang antara lengan dan juga aksial skeleton. Untuk scapula ini merupakan tulang datar dengan banyak lekukan dan tonjolan. Contohnya fossa supraspinata, fossa subscapularis, fossa infraspinata, dan juga ada cavitas glenoidalis. Untuk humerus ini sendiri merupakan tulang panjang dengan kaput humeri yang membentuk sendi glenohumeral. Untuk strukturnya sendiri, kalau misalnya dari eh humerus dulu deh. Di sini ada kaputnya, tadi kaputnya, kepalanya, kelihatannya seperti kepala. Itu di sini ada kolumnya, kolumnya persis di bawah dari kaputnya seperti ada lekukan ke bawah sedikit. Itu kolumnya, lalu ada tuberculum maius sama tuberculum minus, maius yang lebih besar, minus yang lebih kecil. Lalu ada di sini kolumnya, kolom chirurgicum pada bagian leher atau leher. Ada sulcus atau seperti aliran ini, intertubercularis, ada tonjolan-tonjolan kristal dan juga tuberositas deltoidea. Lalu di sini ada trochlea humeri, epicondylus medialis, epicondylus lateralis, fossa radialis. Untuk scapula di sini ada, kalau yang disebutkan ada beberapa margo di sini, ada margo superior, margo medialis, sama margo lateralis. Untuk angulusnya di sini ada angulus inferior dan juga angulus superior. Untuk injisuranya di sini ada injisurus scapulae. Lalu fossanya sudah disebutkan tadi. Untuk otot-ototnya pada lengan atas, pada anterior compartment, kita lihat pada gambar di sini bisa. Kalau pada bagian anterior itu ada musculus bicep brachii, musculus brachialis. Kalau di sini ada musculus brachiordialis, ya, dan musculus coracobrachialis. Untuk fungsinya sendiri, untuk musculus bicep brachii ini sendiri untuk fleksi siku dan juga supinasi lengan bawah. Kalau untuk musculus brachialis ini fleksi siku yang bekerja bersama dengan bicep. Lalu untuk musculus coracobrachialis untuk aduksi dan juga fleksi bahu. Untuk posterior compartment di sini ada musculus triceps brachii atau caput lungum, ya, musculus triceps brachii caput lungum. Fungsinya untuk ekstensi dari siku.
Sedangkan yang lengan bawah ini lumayan banyak juga sebenarnya. Untuk lengan atas sebenarnya banyak, cuman saya sebutkan fungsinya tadi tiga aja, yaitu tadi musculus bicep brachii, musculus brachialis, sama coracobrachialis. Untuk yang posterior kompartemennya juga sudah saya sebutkan satu. Dan untuk lengan bawah di sini juga sama, terbagi menjadi dua kompartemen, yaitu anterior kompartemen dan juga posterior kompartemen. Untuk anterior kompartemen terdapat otot flexor atau flexor carpi radialis, musculus flexor carpi radialis, pada musculus palmaris longus, pada musculus ini musculus palmaris longus, dan juga flexor digitorum superficialis. Dan ini flexor carpi radialis, flexor carpi ulnaris. Dan untuk posterior compartment ada otot-otot ekstensor seperti ekstensor digitorum. Kalau pada bagian depan itu biasanya namanya flexor, kalau pada bagian belakang namanya extensor di bagian belakang. Ya, ada macam-macam, ada musculus extensor carpi ulnaris, musculus extensor digitorum, musculus extensor indicis, musculus extensor pollicis, yang sesuai dengan namanya dan juga letaknya. Untuk tangan ada tenar dan hipotenar muscles atau lumbricalis introsei. Ini untuk lebih jelasnya, kalau misalnya yang merah itu origonya, kalau misalnya biru itu insersionya. Ini tadi musculus brachioradialis, yang musculus brachialis kan ini nggak kelihatan kan di sana. Musculus radial, musculus brachialis, musculus bicep brachii, kaput longum ya tapi ya. Musculus deltoideus, perlekatannya tadi di mana? Oke, next ya. Oh iya, sebelumnya untuk aplikasi klinisnya di sini sebenarnya sama aja. Untuk aplikasi klinisnya yaitu bila terdapat dari fraktur klavikula paling sering pada jatuh dengan tahan menahan tubuh, karena akhirnya bisa menumpuk pada bagian klavikula tekanannya yang bisa menyebabkan ada fraktur, yaitu ada carpal tunnel syndrome juga karena adanya penekanan dari nervus medianus pada retinaculum flexorum, dan juga shoulder dislocation yang sering mengarah ke arah anterior inferior. Oke, kita bisa lanjut ke bagian 2 yaitu anatomi muskuloskeletal regio abdominis, pelvis, dan juga perineus serta membrum inferiores. Nah, ini sebenarnya masih banyak yang mau kita bahas ini aja dulu deh. Ini tadi kita bisa lihat dari klavikula. Ini untuk klavikula kanan. Untuk permukaan superior, dia terdapat pada bagian dua ekstremitas serta satu korpus di sini. Ada ekstremitas acromialis sama ekstremitas ternalis karena dia akan mengarah ke berhubungan dengan sternum nantinya. Ini pada bagian posterior, pada bagian atas, anterior pada bagian bawah. Kalau misalnya di permukaan inferiornya dia seperti ini, sebenarnya sama aja, cuman pada bagian bawah terdapat sulcus musculus subclavii, lalu ada linea trapezoidum dan juga tuberculum conoideum. Untuk di sini ada origo merah, biru insersio perlekatan, dan juga hijau itu ligamennya. Untuk origonya sendiri, kalau misalnya dari yang eh di daerah yang dekat dengan sternum ada musculus sternocleidomastoideus, lalu ada musculus pectoralis mayor, lalu ada musculus deltoideus. Untuk insersi perlekatannya, kalau yang pada permukaan superior ada musculus trapezius, kalau misalnya musculus inferior tadi yang di sulcus musculus subclavi itu untuk apa insersio dari musculus subclavius. Kalau misalnya hijau tadi ligamen, di sini ada musculus pectoralis mayor, lalu ligamen trapezoidum dan ligamen conoideum yang merupakan gabungan satu kesatuan yang disebut dengan ligamen coracoclaviculare. Ini articulatio dari sternoclavicularis. Tadi ini kan clavicula, lalu ini yang tadi menghubungnya eh, ekstremitas yang ke sternumnya bukan dengan ligamentum sternoclaviculare anterius.
Ini tadi musculus subclavius, dia yang pada bagian tampak inferiornya kan. Pada bagian inferiornya di sini insertion musculus subclavius. Ini musculus subclavius nih. Oke, di sini selanjutnya kita yang pada bagian radius dan ulna ya. Kita lanjut ke bagian 2 aja deh ya. Kita lanjut ke bagian 2 aja. Kita lanjut ke bagian 2. Untuk bagian 2 di sini ke bagian abdominis, anatomi muskuloskeletal regional, mengenai regio abdominis, pelvis, perineum, dan juga membrum inferius. Untuk dari abdominis itu sendiri sangat banyak ya. Untuk abdomen ada musculus obliquus internus abdominis, musculus externus obliquus externus abdominis, musculus rectus abdominis. Cuman sebelum ke tulang, kita perkenalan dulu untuk regio dari ini, apa regio abdominis, pelvis, dan juga perineus serta membran inferior ini merupakan wilayah anatomi, kita sebut wilayah anatomi aja ya, merupakan wilayah anatomi yang kompleks dengan peran esensial dan juga penting dalam menopang berat badan, memungkinkan mobilitas, serta melindungi organ-organ visceral di rongga abdomen dan juga pelvis. Sistem muskuloskeletal di sini tidak hanya menyumbang pada postur tegak manusia, tetapi juga mendukung pergerakan dinamis seperti berjalan, berlari, melompat, hingga aktivitas yang lebih kompleks. Pemahaman eh, detail mengenai anatomi pada bagian ini sangat penting, terutama pada kita mahasiswa kedokteran yang ingin tahu dan harus tahu mengenai bagian-bagian dari hal-hal tersebut. Tadi kita bahas sedikit mengenai sistem eh, muskularisnya, ya. Tapi sebelum kita ke ini kita skip dulu, kita kepada tulang menulangnya aja atau pada bagian skeletalnya terlebih dahulu. Untuk sistem skeletal pada regio abdominis dan juga pelvis, terdapat tulang-tulang yang membentuk dasar dan juga dinding abdomen, termasuk terdiri dari os coxae yang terdiri dari tiga bagian yang menyatu, yaitu ilium, malaysium, dan juga pubis. Lalu untuk struktur pentingnya di sini terdapat sebenarnya ya semua struktur itu penting, cuman biasanya yang paling eh, paling digunakan biasanya tuh kayak sias gitu. Kayak misalnya titik ini dari sias kemana terus dibagi tiga gitu kan. Ini sias spina iliaca anterior superior karena dia yang lebih menonjol. Lalu spina iliaca anterior inferior atau CI. Ini spina iliaca posterior inferior atau CP. Ini spina iliaca posterior superior atau SIPS. Untuk linea glutea sendiri itu terbagi menjadi tiga, yaitu anterior, inferior. Dia sebenarnya kalau misalnya dari gambar dua dimensi gini dia kelihatannya kayak di tengah ya. Cuman kan bentuk aslinya dia kayak ya kayak tiga dimensi gitu loh. Ini dia yang di bagian depan, ini bagian bawah, ini bagian belakang. Seperti ada tiga bagian gitu. Kalau misalnya kayak ini kan kayak datar jadi nggak terlalu kelihatan. Kalau misalnya pada preparat atau phantom atau pada tulang yang aslinya, ya dia akan terlihat lebih jelas tiga bagiannya. Keseluruhan ini merupakan analogi sili facies glutea akan facies glutea akan berhadapan langsung dengan glutes atau pantat atau dubur atau bujur. Selanjutnya di sini crista iliaca terbagi menjadi tiga, yaitu linea intermedia, lalu tuberculum iliacum sama labium externum. Untuk sium sendiri, di sini ada
spina sciatica, incisura sciatica atau ischialis minor, corpus ossis ischii, sama tuber sciaticum. Lalu untuk di bagian pubis ada ramus inferior ossis pubis, crista obturatoria, tuberculum pubicum, ramus superior ossus pubis. Lalu struktur penting lainnya adalah linea terminalis yang menandai dari batas pelvis mayor dan juga minor. Lalu ada acetabulum di sini, merupakan cekungan yang menerima kaput femoris untuk membentuk dari sendi panggul. Ini kan kabut femoris. Kabut femoris nanti akan berdekatan di acetabulum sini. Dia akan tak nempel di sini. Yang akhirnya akan membentuk dari sendi panggul. Lalu untuk foramen obturatorium dilapisi oleh membran obturatoria kecuali pada canalus obturatorius karena itu merupakan tempat lewatnya nervus obturatorius. Lalu ada os sacrum dan juga os subcoccygeus. Menurut gambarnya, untuk os sacrum itu menyokong kolom vertebra di atasnya dan membentuk bagian posterior dari pelvis. Oke, selanjutnya kita ke membrum inferiorisnya atau membrum inferioris. Di sini kita mulai masuk pada bagian femur atau tulang pada bagian paha, merupakan tulang panjang yang terbesar di tubuh dengan kaput femoris membentuk sendi panggul. Ini kita langsung bahas aja dari struktur-strukturnya ya. Di sini sudah terbagi juga dengan jelas oleh dari Netter sendiri. Di sini kaput osis femoris, lalu ada fovea, capitis, osis femoris. Lalu di sini ada kolom osis femoris atau neck, atau dalam bahasa Indonesia merupakan leher. Lalu ada trochanter mayor dan juga trochanter minor. Terlihat seperti tonjolannya lebih besar dan juga di sini ada juga tonjolan tapi ini lebih kecil. Lalu ada linea introchanterica. Di batas lehernya itu yang merah-merah ini ya. Set, set. Ini batasnya merah-merah ini. Lalu untuk selanjutnya ada shaftnya atau badinya. Lalu di sini ada lateral condylus sama patellar surface. Patella kan kaki ya. Mohon maaf. Lalu ya ini condylus. Ini dari sudut pandang yang berbeda, tempat posterior, trochanter mayornya yang terlihat dengan jelas. Yang kolomnya juga di sini terlihat sama aja sih kalau kolomnya anterior sama posterior. Cuman di sini terlihat crista interhanterica, ada calcar femorale, trochanter minornya juga terlihat lebih jelas pada bagian posterior. Lalu terlihat linea pectinea dan juga tuberositas glutea. Untuk linea aspera ini dia kan terlihat seperti membentuk dua garis ya. Ada garis ke atas dan juga garis ke samping. Ada labium mediale sama labium lateral. Dia medial ke arah medial mendekati tubuh, lateral menjauhi tubuh. Oke, soalnya kurang lebihnya sama aja. Ini ada penjelasannya. Garis merah merupakan garis perlekatan tapi membrana sinovialis. Kalau putus-putus merah itu merupakan garis membrana sinovialis. Kalau garis hijau merupakan garis perlekatan membrana fibrosa capsula articularis. Garis putus-putus hijau merupakan garis bayangan membrana fibrosa capsula articularis yang tidak melekat. Oke, setelah dari femur kita ke tibia dan fibula dulu. Di sini tibia dan fibula ini merupakan penopang beban utama untuk tibia ya. Tibia yang menopang beban utama, sedangkan fibula berperan sebagai stabilisasi dari pergelangan kaki dan juga sebagai tempat insersio dari otot. Serta ospedis atau tulang kaki
yang terdiri dari tarsal, metatarsal, falang dengan talus dan kalkaneus yang berperan sebagai penyokong beban. Dan sebelum itu kita bahas ke sini terlebih dahulu. Di sini dari anterior view, di sini ada tuberositas tibialis atau tibial tuberosity, tonjolan pada tulang tibial. Lalu di sini ada lateral condylus, ada medial condylus, lalu ada medial intercondylus lagi, medial intercondylar tubercle atau eh, tuberculus intercondylus tuberculus naturalis lateral intercondylar tubercle. Ini anterior view-nya kalau misalnya pada tulang fibula, pokoknya tibia dia lebih besar, dia fibula lebih kecil. Kalau misalnya pada bagian fibula dia terdapat apex, kepala sama leher. Apex bagian puncak atau bagian-bagian ujung, head itu bagian kepalanya, sedangkan neck itu pada bagian leher atau kolumnya. Lalu ada interosseous bordernya seperti sebuah garis di tengah-tengah dari tulang fibula, lalu ini fibula, pada badan bagian fibulanya, lalu terdapat struktur yang dinamakan dengan lateral malleolus dan juga articular facet of lateral malleolus. Lalu di sini ada inferior articular surface, lalu di sini ada medial malleolus, articular facet of medial malleolus. Ini mata kaki ya, medial sama lateral. Ini medial sama lateral mata kaki kelihatan. Kalau ini dari posterior view sebenarnya kurang lebih sama aja. Ada apex head neck pada fibula, nggak ada struktur-struktur lain. Selanjutnya kita ke skeletal dari spedis atau tulang kaki. Di sini pada bagian dorsal view terlebih dahulu. Tadi sebagai penopang tubuh yaitu calcaneus. Dia sebagai penopang di bawah penopang atau penyokong ya, penyokong yang kokoh untuk menahan dari beban. Lalu untuk strukturnya di sini dari talus sendiri, untuk talus dia tuh ada posterior processus kan. Di sini ada trochlea, ada leher sama ada head atau kepala. Lalu ada tuberculus, ada lateralis sama medialis. Lalu di sini ada cuboid, os cuboid, cuneiform sama navicular. Cuman kalau cuneiform terbagi menjadi tiga, lateral, intermediate, sama medial. Lalu ada tarsometastarsal joint yang menghubungkan atau sebagai penghubung nih yang di garis ini hitam sama letter. Terus ada metatarsal bones 1, 2, 3, 4, 5 dari jempol sampai di jiti minimi. eh Kalau misalnya ini shaft atau badinya, lalu kalau misalnya pada bagian phalanx itu ada base, shaft sama head. Kalau misalnya pada bagian proksimal itu ada, atau bermaaf pada bagian distal itu ada tuberosity pada bagian ujung atau tonjolannya dan juga ada headnya, nggak ada badinya kecuali pada bagian proksimal, pada bagian middle sama pada bagian pada bagian middle. Lalu di sini untuk plantar view sebenarnya kurang lebih sama aja, calcaneusnya tapi terlihat lebih jelas. Ini dari sudut pandang lain sama aja dari struktur tulangnya. Ini juga sama, cuman beda dari struktur ininya. Untuk otot-ototnya lagi ya kita bahas, kita belum bahas mengenai ototnya. Untuk ototnya sendiri, yang pertama kita bahas dari otot dinding abdominis atau abdominal ya. Di sini yang kita bahas bisa banyak sebenarnya, cuman akan kita bahas lebih jelas mengenai tiga otot yaitu musculus
rectus abdominis atau yang disebut dengan six pack biasanya ya. Six pack karena dia ada tiga, kiri dan kanan ada tiga, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, tiga tambah tiga kiri kanan jadinya enam. Jadinya makanya six pack atau bahasanya lagi roti sobek ya. Selanjutnya untuk fungsinya sendiri dari musculus rectus abdominis ini untuk fleksi columnar vertebralis untuk meningkatkan tekanan intraabdominal. Origonya di processus xiphoideus dan juga cartilago costalis coste 5 sampai dengan ke-7 yang bersensio di symphysis pubis. Symphysis pubis. Selanjutnya kita bahas mengenai apa ya? Musculus obliquus externus. Ini yang lebih luar. Namanya aja externus. Ini kalau misalnya dibelah baru kelihatan yang internus. Kalau misalnya musculus obliquus externus ini sendiri eh berperan dalam rotasi dan juga lateral fleksi trunkus. Sebenarnya sama aja externus sama internus fungsinya. Dan untuk musculus selanjutnya adalah musculus apa ya? Musculus transversus abdominis yang fungsi utamanya sebagai otot menstabil core yang berperan besar dalam postur. Ini kalau misalnya musculus obliquus internus abdominis, yang lebih jelasnya kalau misalnya yang externusnya dikeluarin lebih, tadi yang kita bahas kalau misalnya dari depan ke belakang tuh musculus rectus abdominis, musculus serratus anterior, musculus obliquus dulu, obliquus externus, musculus serratus anterior, baru musculus latissimus dorsi. Cuman itu sebenarnya saling tumpuk menumpuk gitu ya. Kalau di sini yang struktur kuning ini merupakan lemak, tentunya ya di perut tuh ada lemaknya, cuman otot dulu baru lemak. Biasanya perut buncit ya karena lemaknya menumpuk banyak di atas otot tubuh kita. Makanya kalau misalnya kita semakin kering, semakin kurus dan kita lebih melatih otot dan juga mengurangi dari asupan lemak dan mengurangi total lemak dalam tubuh, ya tentunya otot kita akan lebih kelihatan, makanya bisa terlihat yang namanya six pack. Ini ada perlekatan fascia abdominalis superficialis di fascia lata, ada vascularisasi fascianya, ada arteri dan vena epigastrica superficialis, arteri dan vena epigastrica superficialis. Tadi udah, ini udah masuk ke bagian penis. Untuk musculus obliquus externus abdominis itu terbagi menjadi dua, ada pars muscularis dan pars aponeurotica. Udah sih. Ini tadi papilla mame, terus major. Sebenarnya ini dari toraks ya. Ini toraks, untuk pembedanya sebenarnya di sini. Ini toraks, ini abdomen. Makanya untuk musculus rectus abdominis termasuk dari abdomen, musculus obliquus externus sama internus ini juga termasuk karena dia di toraks iya, di perut juga iya, di abdomen juga iya. Makanya kita bahas itu. Lanjut kita ke otot dasar dari panggul atau pelvic floor. Yang pertama di sini kayaknya nggak ada gambarnya ya. Di sini lebih ke ini. Kalau misalnya diafragma dari pelvis itu terdiri dari musculus levator ani atau puborectalis, pubococcygeus sama iliococcygeus. Ini musculus levator ani nih. Ada ternyata. Nih musculus levator ani. Musculus levator ani lalu fungsinya untuk mendukung organ visceral, menjaga kontinensia urin dan juga feses. Selanjutnya untuk otot perineum yang pada bagian superficial ada musculus ischiocavernosus dan musculus bulbus spongiosus. Untuk profundusnya ada musculus transversus perineum profundus dan lain sebagainya yang sangat banyak di sini untuk struktur dari pelvis dan juga perineum. Untuk otot dari membrum inferioris, soalnya ada. Nih, yang pertama dari anterior thigh, itu anterior thigh itu paha ya. Pada bagian anterior,
eh untuk di sini ada quadriceps, yaitu musculus vastus lateralis, musculus rectus femoris, musculus vastus medialis, dan intermedius yang dia bertumpuk-tumpuk aja. Fungsinya untuk ekstensi lutut, fleksi panggul, dan juga dari fleksi panggul tuh fungsi dari rectus femorisnya. Selanjutnya untuk posterior thigh atau pada bagian belakang dari paha yaitu sebagai flexor, yaitu dia hamstring. Ada pada bagian belakang ya, bagian belakang nih. Kalau misalnya hamstring itu ada biceps sama femoris. Ini musculus biceps femoris. Ini dan juga semitendinosus. Ini dia berlapisnya ini kan ini yang semimembranosus, ini semitendinosus, ini musculus biceps femoris. Itulah dari hamstring yang fungsinya sebagai fleksi lutut dan juga ekstensi dari panggul. Untuk lower leg-nya, leg bagian bawah atau kaki bagian bawah ada pada bagian anterior yaitu tibialis anterior ya, yang fungsinya untuk dorsofleksi. Duh. Lalu posterior triceps surae, kita ke bagian triceps surae-nya aja, yaitu musculus gastrocnemius sama soleus. Tiga kan, satu, dua, tiga nih. Ini kelapis saja sebenarnya sama tendon ini. Selanjutnya pada bagian lateral ada musculus peroneus longus dan juga brevis untuk eversi dari kaki. Untuk aplikasi klinisnya ada hernia inguinalis yaitu protrusi viscus melalui kanalis inguinalis, fraktur kolum femoris yaitu komplikasi dari avascular necrosis, ACL injury yaitu cedera ligamen cruciatum anterior pada olahraga pivoting, dan varises yaitu pelebaran vena savena akibat insufisiensi dari katup. Selanjutnya ke bagian ketiga atau bagian terakhir yaitu vaskularisasi dan juga inervasi dari sistem muskuloskeletal. Untuk sistem vaskularisasi dan persarafan muskuloskeletal ini merupakan jaringan distribusi yang kompleks dan juga vital dikarenakan arteri membawa suplai oksigen dari dan juga nutrisi ke jaringan otot, tulang dan juga sendi, sedangkan sistem saraf memberikan kontrol motorik serta sensasi dari somatik. Untuk vaskularisasinya di sini dari regiotorasis dan juga membrum superioris. Di sini ada arteri subclavia, kita mulai dari sininya juga ya. Untuk vaskularisasinya dari arteri subclavia nanti akan bercabang akan menuju ke akan menjadi arteri aksilaris dan akan arteri brachialis, lalu akan bercabang menjadi arteri radialis dan juga arteri ulnaris. Arteri ulnaris, radialis jempol sekitar di sini ulnaris untuk apa? Kelingking. Radialis utamanya juga untuk jempol, tapi juga tidak fokus hanya pada jempol saja. Yang biasanya palpasi pada arteri radialis di sini bisa untuk pergelangan tangan dan juga nadi perifer. Lalu ada venous drainage yaitu vena basilica dan juga cephalica yang bergabung menjadi vena axillaris. Ini vena axillaris nih. Nih vena cephalica dan juga vena basilica akhirnya akan bergabung menjadi vena axillaris. Lalu untuk regio abdominis dan juga membrum inferior ada arteri iliaca communis. Nih, mana ya tulisannya ini nih arteri iliaca communis benar. Arteri iliaca communis akan menjadi arteri iliaca eksternal, lalu akan menjadi arteri femoralis yang akan menjadi arteri profunda femoris dan mohon maaf femoralis ke poplitea dulu. Dari femoralis ke poplitea. Nah, femoralis ini masuk ke rego poplitea sebagai arteri poplitea yang bercabang menjadi arteri tibialis anterior dan juga arteri tibialis posterior. Nah, lalu untuk venous drainage-nya yaitu vena savana magna dan parva sebagai vena superficialis yang utama. Nih, vena savana magna dan ruang. Oke, lalu untuk inervasi selanjutnya itu dari plexus brachialis kita ke gambar satunya aja.
Untuk vaskularisasi dan inervasinya untuk plexus brachialis di sini. Ini plexus brachialis. Untuk plexus brachialis ini memberikan cabang ke seluruh membran superioris, yaitu nervus medianus, ulnaris, dan juga radialis, axillaris, serta musculocutaneous. Untuk cedera klinisnya ada wrist drop, yaitu cedera dari nervus radialis. Lalu ada claw hand, yaitu cedera dari nervus ulnaris. Dan juga plexus dari lumbosacralis, yaitu nervus femoralis anterior, nervus femoralis pada bagian anterior atau pada bagian paha bagian depan. Ini lumbosacralis, ini brachialis ya. Dan nervus obturatorius sebagai adduktor, nervus ischiadicus sebagai posterior dari thigh atau paha dan juga seluruh tungkai bawah. Dan apabila terdapat cedera klinis itu bisa ditemukan yang namanya foot drop atau cedera dari nervus peroneus communis. Untuk aplikasi klinisnya, ada sindrom kompartemen, yaitu iskemi jaringan otot, dikarenakan tekanan dari intrakompartemen yang meningkat. Lalu cedera nervus ischiadicus pada fraktur pelvis, dan juga ada stenosis arteriopathia yang menyebabkan dari claudication intermittent. Oke, selanjutnya ini terakhir ya. Terakhir, untuk terakhir dari vaskularisasi dan juga inervasi, kita akan membahas dermatom dan juga pola distribusi dari syaraf. Untuk dermatom sendiri merupakan area kutis atau kulit yang diinervasi oleh serabut saraf sensorik dari radix, posterior nervis spinalis atau akar dari posterior saraf spinal yang tunggal. Istilah dermatom ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu derma yang artinya kulit, dan tome atau tom yaitu potongan. Yang kalau digabungkan merujuk pada potongan kulit yang terhubung ke setiap segmen saraf. Setiap saraf spinal keluar melalui foramen intervertebrale pada tingkat vertebra tertentu. Lalu mereka akan diberi label dengan huruf yang mewakili regio dari kolumna vertebralis atau tulang belakang. Itu CTLS, kalau misalnya C itu cervicalis, yaitu regio cervicalis. Di sini adanya yang C aja, C regio cervicalis, lalu T thoracicus, regio thoracicus, L lumbalis, regio lumbalis, S sacralis, regio sacralis, yang totalnya ada keseluruhan sekitar 31 pasang nervus spinalis, yaitu 8 pasang nervus cranialis, maaf, nervus cervicalis, yaitu C1 sampai dengan C8, dan C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C6, C7, C8-nya sampai jari-jari ya. Lalu torasikus yaitu regiotorasikus sekitar 12 pasang yaitu T1 sampai T12 yaitu nervus lumbalis yaitu L tadi L1 sampai 5 ada 5 pasang. Ya, lalu ada 5 pasang dari nervus sacralis yaitu S1 sampai dengan S5 dan juga satu pasang dari nervus atau ya nervus coccygeus 1. Jadi tadi kita ulang, ada 8 pasang nervi cervicalis, ada 12 pasang nervi thoracika, dan 5 pasang nervi lumbalis, ada 5 pasang nervi sacralis. Untuk asal dari embriologis dermatom ini sendiri, dermatom ini berasal dari dermatom embryonicum yang merupakan bagian dari somites pada mesoderm paraxialis. Setiap somita akan berdiferensiasi sesuai dengan bagiannya masing-masing. Kalau misalnya dermatom akan menjadi kutis, myotom akan menjadi skeletal atau otot rangka, dan sklerotom akan menjadi vertebra dan kosta atau tulang belakang dan juga rusuk. Ketika fetus tumbuh, distribusi nerve forum akan mengikuti pemanjangan anggota tubuh atau membrum superius et inferius, sehingga pola dermatom pada orang dewasa menyerupai pita memanjang dengan arah tertentu. Lalu untuk distribusi dermatom di membrum superius atau tungkai atas, pada bagian anterior terlebih dahulu, di sini, di bagian anterior, hanya tampak anterior.
Yang terlihat ada macam-macam, cuman kita fokus ke C5, C6, C7, C8. Ini C5, ini C6, ini C7, ini C8. Untuk C5 terlebih dahulu itu merupakan regio deltoidea atau bahu atau otot deltoideus. Kalau C6, regio radialis brachii dan anterbahii, lalu hingga poleks sampai dengan ibu jari. Lalu C7 itu regio dorsalis manus termasuk dari digitus medius atau jari tengah. Lalu C8 ini terakhir regio ulnaris, antebrachii dan manus hingga digitus minimus atau digiti minimi atau jari kelingking. Untuk pada bagian posterior ada C5 yaitu regio acromialis atau regio acromialis scapula nih C5 sambungannya ke sini dan C6 dan sampai dengan C8 dan C6, C7, C8 sepanjang antebrachium posterior. Ini kan antebrachium posterior sampai manus dorsalis. Lalu untuk distribusi dermatom di membran inferior atau tongkat bawah, untuk bagian anterior atau facies anterior, untuk L1 ada regio inguinalis atau selangkangan, L2 regio femoris anterior superior atau paha bagian atas di bagian depan, lalu L3 regio femoris anterior atau media, regio femoris anterior media, paha tengah depan, anterior media ya, tengah depan. Lalu L4 regio femoris anterior inferior hingga regio cruris medialis, tungkai bawah medial, dan L5 regio cruris anterior lateralis hingga dorsum pedis atau punggung kaki dan juga hallux atau jempol kaki. Untuk yang terakhir yaitu ke bagian posterior, untuk pada fasies posterior itu sendiri itu terbagikan jadi 5 tadi. S1 sampai dengan S5. Untuk S1 yaitu regio femoris posterior lateralis hingga regio calcanea lateralis atau tumit lateral. S2 yaitu regio femoris posterior medialis hingga regio plantar atau telapak kaki. Yang terakhir yaitu S3 sampai dengan S5 yaitu perineum dan juga area sekitar analis atau anus. Untuk ini kita bisa lihat lebih detail gambarnya ya. Udah nggak bisa di zoom lagi. Bentar. Nah, untuk di sini terlihat lebih jelas dari tampak anteriornya, nervi supraclavicularis dari plexus cervicalis yaitu C3 dan juga C4. Lalu nervus axillaris, nervus cutaneus, brachii lateralis superior, C5 sampai C6. Lalu nervus musculocutaneus, nervus cutaneus brachii lateralis inferior, C5 sampai dengan C6. Lalu nervus radialis, ramus superficialis, C6, C7 sampai dengan C8. Lalu ada radial nerve, itu superficial branch, yaitu C6 sampai dengan C8. Lalu nervus medianus, ramus palmaris, dan nervus digitalis palmaris. Ya, dan untuk tampak posteriornya di sini, kita geser dulu. Di sini untuk dari tampak posteriornya, untuk nervi supraclavicularis, ya sama aja. Cuman untuk pada bagian superior di sini, yang pada bagian berwarna pink ini, dia nervus. Kalau misalnya pada bagian anterior kan, dia nervus musculocutaneus di C5 sama 6. Kalau misalnya dia nervus radialis, dia itu, maksudnya kalau misalnya tampak posterior, nervus radialis, nervus nasbrachial posterior, C5, C6, C7,
hingga C8. Dan nervus cutaneus brachiolateris inferior serta nervus cutaneus brachiolateris posterior itu di C5, C6, C7, C8 juga. Sama ini. Satu, dua, tiga. Sampai ke bawah ke nervus radialis, ramus superficialis, dan nervi digitalis dorsalis C6, C7, C8. Oke, mungkin kita bisa review dulu sebelum kita mengakhiri dari sesi kita kali ini. Tadi kita mulai dari pengenalan struktur. Tadi untuk struktur dan fungsi dari sistem muskuloskeletal sudah kita bahas. Strukturnya bagaimana, dari dia memiliki skeletal atau sistem skeletal, sistem artikulasio, persendian, dan juga sistem dari eh, muskularisnya atau otot-ototnya. Lalu yang kedua yaitu anatomi muskuloskeletal dari regional. Kita sudah bahas tadi dari mulai eh, toraks, abdominal, pelvis dari umum sampai ke fungsi insersio dan juga origo dan juga vaskularisasi dan juga nervasi cuman secara umumnya saja. Ini tadi kita bisa lihat untuk fungsi sistemnya ada 5. Lalu di sini toraks terbagi menjadi eh, ada sternum sama ada costal. Untuk sternum di sini ada manubrium, corpus sama processus xiphoideus. Lalu ada 12 costa bagian depan dan belakang. Cuman ada 7 yang true. Lalu ada yang false dan juga ada yang eh, menggantung yang bisa dibilang. Lalu eh, pada bagian posterior di sini juga ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yang Wasta fluctuantes tadi yang mengambang ya, karena dia nggak terhubung langsung ke sternum. Lalu untuk koste tadi ada kaput, kolum, tuberculum, sama angulus dan juga corpus. Ini ada tampakan scapula dari belakang, tampakan clavicula dari bagian belakang. Lalu tadi itu kenapa dia anterior sama dia superior sama inferior? Karena dia strukturnya kan gini kan, dia kayak gini, bukan gini, dia gini. Dia pipih terus dia bentuknya gini. Jadi superior sama inferior. Terus dia tuh kan eh ini akromion kan, clavicula. Lalu nanti dia akan terhubung ke sternum. Makanya tadi ada yang fasiesnya yang berhubung langsung dengan sternum. Lalu ini tadi sudah kita bahas kalau pada bagian toraks. Toraks itu kan ini di sekitar sini nih. Ini kan sternum. Ini corpus sterni, processus videus di sini. Jadi ya sekitaran di sini batas toraks dan juga abdominal. Kalau misalnya toraks tadi macam-macam ada pectoralis mayor yang terbagi menjadi beberapa pars. Di sini adanya pars clavicularis sama sternocostales. Pars clavicularis karena kan dia berada di clavicula dan sternocostales karena dia berada di sternum juga dengan costa. Lalu sedikit kita membahas pada bagian leher yang paling terlihat yaitu di sini musculus sternocleidomastoideus, ada pars sternalis dan juga pars clavicularis yang bisa kita menghitung dari JVP, vangular pressure, lalu juga terdapat arteri karotis, ada nggak ya di sini kelihatan ya? Biasanya untuk mengecek dari nadi. Lalu di sini tadi sudah kita bahas dari membran superiores, daripada bagian lengan atas, lengan bawah, sampai pada bagian tangan, sampai bagian jari. Tuh. Ada bagian pars atau maaf, ada bagian kompartemen anterior, ada kompartemen posterior, di clavicula.
Ini clavicula tadi, ini pada bagian otot-ototnya, ini pada bagian ototnya, kalau ini pada bagian abdominal tadi yang kita bahas. Lalu terlihat dia berorigo dan berdasarnya di mana, batasnya sampai mana. Lalu ini pelvis dan perineum. Kita ada membahas tadi musculus levatorani. Di sini ada caput humeri, ada humerus yang nanti akan berlekatan di acetabulum. Ini tibia fibula tadi, lalu ini vaskularisasi dan juga nervasi. Urutannya bisa kita mulai dari atria subclavia, axillaris, brachialis, ulnaris radialis. Lalu tadi cephalika basilica yang akan bergabung menjadi vena axillaris. Tadi terdiri dari beberapa plexus yang saya jelaskan dari plexus brachialis sampai plexus lumbosacralis. Lalu di sini dermatom atau pola distribusi syaraf yang eh, ada C cervical, T torakal, T thoracika, toraks, lumbal, dan lain-lain. Dan habis. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya masih banyak terdapat kekurangan atau mungkin kesalahan, baik dalam penyebutan ataupun pelafalan, ataupun dalam segi pengetahuan saya masih banyak kurang. Saya juga masih belajar dan apabila video yang saya sampaikan bermanfaat, saya sangat berterima kasih. Namun apabila saya terdapat kesalahan yang bisa dikritik dengan baik dan sopan, bisa disampaikan langsung, bisa lewat komentar. Mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi, mohon maaf bila terdapat kesalahan. Saya sebagai mahasiswa masih banyak salahnya, masih dalam proses pembelajaran. Jadi mohon dikoreksi dan dikritik dengan baik. Dan siapapun yang menonton ini, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa. Bismillah. Baik, karena sudah ditutup dengan doa, saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya dan atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.